Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan
sumber kekuatan, sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kaulah sumber kami Tuhan, Kaulah sumber kami, pengharapan kami. Engkau Yesus, namamu indah, namamu berkuasa. Oh Yesus, Tuhan kami bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya rindu kita belajar bersama-sama mengenai perkataan. Nah, di dalam Alkitab ada sekitar 170 kali dicatat mengenai lidah. Ya, lidah, mulut, bibir, perkataan itu dibahas sekitar 170 kali. Ya, jadi mengenai lidah atau perkataan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, kalau kita baca bersama-sama di dalam Yakobus pasal yang ketiga, bisa dibaca sampai selesai satu perikop ya. Di situ dijelaskan bahwa lidah ini diibaratkan seperti sebuah kemudi kapal. Kemudi kapal itu kan kecil, tapi dia bisa mengendalikan kapal yang begitu besar. Lidah juga diibaratkan seperti api. Api yang kecil tapi bisa membakar sebuah hutan yang besar. Jadi, lidah kita ini adalah kemudi dari tubuh kita. Lidahlah yang menguasai tubuh kita. Karena itu, ditulis juga bahwa seperti kuda dipasang kekang pada mulutnya, kita juga harus bisa menjinakkan atau mengendalikan lidah dan perkataan kita. Jangan sampai dari mulut kita ini keluar berkat, tapi di saat yang bersamaan juga keluar kutuk. Ya, itu bukanlah kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan ada di dalam Kolose 3 ayat 16a. Di situ dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ya, inilah kehendak Tuhan. Perkataan Kristus itu ada menguasai kehidupan kita. Nah, kita sekarang akan lihat lebih jauh lagi ya. Perkataan Kristus itu seperti apa? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, perkataan Kristus itu adalah perkataan firman. Kalau kita lihat bersama-sama di dalam 1 Petrus 4 ayat 11a, dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Perkataan firman. Ya, Bapak Ibu, ketika kita itu sedang menghadapi suatu masalah, ya, pergumulan yang mungkin sangat berat menekan kehidupan kita, jangan sampai dari mulut kita ini keluar persungutan, mengomel, ya, melampiaskan kekecewaan dan kemarahan kepada Tuhan. Tapi justru ketika kita menghadapi pergumulan, di saat itulah saat yang paling tepat untuk kita memperkatakan firman. Karena itu penting ya Bapak Ibu, hidup kita ini kaya dengan firman Tuhan. Supaya ketika kita menghadapi masalah, firman yang tepat itu muncul dan menguatkan kita. Firman itu kita katakan. Sehingga apa? Kita bisa mulai bersyukur. Iman kita mulai berkembang ya, mulai teguh, kita mulai yakin, percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya. Jadi
perkataan firman itu akan membangkitkan iman percaya kita. Tapi perkataan firman itu bukan hanya berfungsi untuk membangun kita, tapi juga untuk membangun orang lain. Ketika orang lain melihat bagaimana sikap kita, bagaimana iman kita dalam menghadapi masalah, orang lain juga akan ikut diberkati. Mereka akan melihat dari diri kita ini ada suatu kesaksian yang hidup, kesaksian yang indah, ya, sehingga mereka juga bisa ikut bersukacita, ikut berpengharapan, mereka bisa mengenal siapa Tuhan itu. Itulah perkataan firman. Nah, yang berikutnya juga ada perkataan kasih. Di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Perkataan kita ini harus penuh dengan kasih. Penuh dengan kasih itu bagaimana? Di dalam Keluaran 23 ayat yang pertama dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Saya tekankan di sini, jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Ya, perkataan kasih itu di dalamnya adalah kita tidak menyebarkan fitnah. Tidak menyebarkan fitnah. Kabar bohong. Sesuatu yang tidak benar kita katakan kepada orang lain, ya. Kabar bohong ini bisa, ya, kita membuat suatu cerita yang tidak benar, tapi juga bisa ada suatu cerita yang kita besar-besarkan, ya, kita besar-besarkan sehingga itu benar-benar menjadi suatu kebohongan, atau juga cerita itu tidak kita ceritakan secara utuh sehingga orang menjadi salah paham, salah tangkap. Itu juga suatu kebohongan, ya. Itu fitnah. Itu bukanlah perkataan kasih. Berikutnya juga di dalam Amsal 20 ayat yang 19 dikatakan, siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Nah, ini juga perkataan yang penuh kasih itu tidak boleh ada di dalamnya itu mengungkap rahasia, menjadi orang yang bocor mulut. Nah, orang yang bocor mulut ini jelas-jelas orang yang tidak penuh kasih. Meskipun yang dia ceritakan itu adalah suatu kebenaran, ya, benar, memang yang dia ceritakan benar. Tapi itu kan rahasia orang. Ada hal-hal tertentu yang tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain, ya. Jadi mari kita memiliki kasih kepada orang lain dengan perkataan kita. Yang berikutnya, perkataan Kristus itu adalah perkataan hikmat. Di dalam Amsal 25 ayat 11, ya, dikatakan bahwa perkataan kita itu akan seperti apel emas di atas pinggan perak. Bagaimana kita ini bisa mengucapkan kata-kata yang tepat di saat yang tepat. Itu hikmat. Bagaimana kita ini bisa, kalau kita lihat bersama-sama, kita bisa menegur orang dengan kasih, dengan kata-kata yang tepat. Bagaimana supaya kita tidak menjatuhkan seseorang, tapi orang itu mendengar perkataan kita itu terbangun, ya. Perkataan yang tepat di waktu yang tepat. Ya, biar kita minta itu kepada Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya semua Bapak Ibu yang ada semuanya ingin memiliki perkataan yang tepat, ya, perkataan Kristus itu diam dalam kehidupan kita sehingga kita ini bisa menjadi berkat. Ya, kita baca ayat terakhir di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Biarlah ini menjadi doa kita bersama supaya Tuhan memimpin kehidupan kita, terkhususnya memimpin perkataan kita. Sehingga perkataan kita ini bukan menjadi perkataan yang sia-sia atau menjadi perkataan yang mendatangkan sandungan, ya, menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi perkataan kita ini menjadi berkat.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan tolonglah kami supaya sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan berjaga di pintu bibir kami, sehingga apapun yang kami perkatakan hari ini Tuhan boleh mendatangkan berkat, boleh mendatangkan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan boleh berbuah-buah bagi hormat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memimpin dan Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kaulah sumber kami Tuhan, Kaulah sumber kami, pengharapan kami. Engkau Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu berkuasa. Oh Yesus, Tuhan.